pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Apa saja, Artis? Ya, betul sekali pemirsa, informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan hanya untuk Anda. Di antaranya, membidik potensi lulusan SMK yang siap di dunia kerja. Ada pula musik gratis untuk anak-anak di bangku sekolah dasar. Ya, dan dalam segmen bincang kita akan membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap hak pejalan kaki. Dan inilah Hal Indonesia selengkapnya. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para siswa sekolah menengah kejuruan di dunia kerja, SMKN 26 Jakarta yang berada di Rawamangun, Jakarta membekali siswanya untuk merakit laptop. Laptop buatan SMK ini kini sudah dipasarkan di sekitar lingkungan sekolah dengan bekerja sama dengan salah satu produsen laptop. Seperti apa kira-kira spesifikasi laptop buatan SMK ini? Mari kita saksikan liputannya. Inilah laptop buatan siswa jurusan Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 26 Rawamangun, Jakarta. Para siswa SMK tersebut merakit sendiri komponen-komponen laptop yang dibeli dari salah satu produsen laptop. Mereka juga telah melakukan uji coba terhadap kualitas dan performa laptop sebelum dipasarkan ke masyarakat. Saat ini, laptop buatan siswa SMK ini sudah dipasarkan ke areal sekolah dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah per unit. Berkat harganya yang murah dan kualitasnya yang cukup baik, kini laptop buatan siswa SMK ini kebanjiran order. Siswa SMK Negeri 26 mampu mengerjakan lebih dari 100 laptop per bulan. Pihak sekolah mengaku tak memiliki kendala dalam membekali siswanya. Hal ini karena seluruh siswa senang dengan pelajaran tersebut dan melakukan ini sebagai hobi. Pada awalnya kan kebutuhan masyarakat dan ini adalah sempat ngetren di masyarakat mengenai pertama kali booming mengenai laptop. Sehingga di sini kami berinisiatif terutama karena kebutuhan pangsa dari pasar, lalu anak-anak kami mencoba mengeksplor untuk bisa merakit laptop. Awalnya ini untuk kalangan kami sendiri aja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami maupun di lingkungan kami, apakah guru nanti yang memenuhi. Spesifikasi laptop rakitan siswa SMK Negeri 26 tersebut antara lain monitor 10 inci, memori 1 GB, prosesor 1,6 GHz, HD berkisar 160 hingga 250 GB dan dilengkapi Bluetooth serta Wi-Fi. Untuk merakit satu unit laptop dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit bagi yang sudah mahir dan 1-2 jam bagi pemula. Sebelum mulai merakit, para siswa wajib menyiapkan segala komponen yang dibutuhkan dan memakai perlengkapan laboratorium seperti baju laboratorium, sepatu, dan gelang pelindung dari setrum listrik yang berguna meringankan daya aliran listrik dari komponen laptop. Jadi awalnya itu kita harus memakai ini namanya gelang statis. Fungsinya ini kita menghindari adanya listrik statis buat ke diri kita sendiri. Listrik statis ini, kabel ini disambungkan ke suatu isolator supaya kita tidak mendapatkan adanya listrik statis. Untuk merakit laptop itu sendiri, komponen-komponen yang dibutuhkan adalah hard disk, ada RAM, wireless card, monitornya, LAN card, input output cardnya, trackpad, sama touchpad. Pihak sekolah berharap program merakit laptop ini dapat membuat siswa lulusan SMK Negeri 26 lebih siap untuk bersaing di dunia kerja dan berwirausaha setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun di sekolah. Lydia Agustin, Galang Adiputra, DAI TV. Pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK memiliki peran besar dalam merencanakan dan menciptakan SDM yang profesional dan juga produktif. Ya, dan bila dikelola dengan baik, tentunya SDM ini dapat bermanfaat untuk memenuhi tawaran dunia kerja dalam era perdagangan bebas dunia. Dari tahun ke tahun, minat siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan semakin meningkat karena sistem pelajaran di SMK fokus pada pelatihan keterampilan berbagai bidang serta menerapkan praktik kerja lapangan. Hal ini bertujuan agar setiap siswa lulusan SMK siap masuk ke dalam dunia kerja atau menggunakan bekal keterampilannya untuk membuka usaha sendiri.
Lulusan SMK juga bisa mengambil peranan penting dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Saat ini, pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan sertifikasi bagi siswa lulusan SMK untuk bisa bekerja di luar negeri. Memang pada visi misinya SMK itu adalah kita punya jargon PMB, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, dari ketiga kalimat itu tentunya bukan hanya untuk mencetak pekerja saja, tapi juga mengembangkan potensi diri. Nah, untuk apa? Juga bisa untuk wirausaha. Nah, kami memang SMK ini kita punya visi misi lebih besar, yaitu bagaimana memutus mata rantai kemiskinan. Banyak anggapan bahwa lulusan SMK tidak lebih baik dari lulusan SMA yang dapat langsung kuliah dan mendapat gelar sarjana demi menunjang pekerjaan. Namun di balik itu, pemerintah berharap masyarakat dapat mengubah pola pikir mereka, karena meskipun setelah lulus siswa SMK akan langsung bekerja, namun tidak menutup kemungkinan mereka nantinya juga akan melanjutkan kuliah dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Nah, itu memang paradigma harus dirubah, bahwa SMK lebih rendah dari SMA. Jadi jangan dipelesetkan, kalau sekolah SMA itu sekolah menengah ke atas, SMK sekolah menengah ke bawah, bukan ya. Itu pelesetannya ya, tapi bukan seperti itu. SMK adalah sekolah menengah membekali keterampilan, ya kan, membekali kompetensi. Nah, buktinya SMK itu sekarang jauh lebih banyak dibanding SMA. Nah, dengan demikian kalau anak bisa langsung bekerja, begitu lulus, nah harapan kita itu nanti bisa mengangkat derajat anak yang bersangkutan, mengangkat derajat keluarganya, dan bahkan anak itu nanti bisa mengembangkan potensi dirinya melalui apa? Pendidikan yang lebih tinggi. Lydia Agustin, Galang Adiputra, DAI TV. Ya, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang berfokus pada kejuruan dalam pembelajarannya. Tentunya di jenjang ini dapat mengembangkan kreativitas siswa dan menciptakan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, sehingga tentunya tamatan dari SMK ini lebih dapat cepat mendapatkan dan mencari pekerjaan. Iya, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, minat siswa di DKI Jakarta untuk masuk ke SMK cukup tinggi, yakni sebesar 6.000 siswa dibanding minat siswa masuk SMA yang hanya sebesar 5.000 siswa. Dan berikut alasan mereka memilih SMK. SMK itu dilengkapi dengan berbagai keahlian. Ketika kita lulus nanti, kita akan mendapatkan suatu keahlian sesuai dengan jurusan masing-masing. Saya memilih SMK itu karena saya pikir itu SMK itu adalah sekolah yang benar-benar langsung terjun ke dunia kerja. Karena pada dasarnya saya pengen pengen kerja, bukan pengen lanjutin kuliah. Pertama, sebelumnya saya sudah dijelasin sama ayah saya sendiri perbedaan SMA sama SMK. Kalau SMA itu pertama kita cuma bisa mendapatkan ilmu akademik dan kita tidak punya keahlian. Nah, sedangkan ayah saya lebih menjelaskan, menekankan SMK itu selain kamu mendapat ilmu tentang MTK, fisika atau yang lain, kamu juga bisa mendapat keahlian. Saat ini jurusan saya Teknik Komputer Jaringan. Saya pilih Teknik Komputer Jaringan. Saya pilih jurusan Elektronika. Saya ngambil Teknik Gambar Bangunan. Karena saya tertarik dengan dunia IT, gitu. Dunia teknologi, yang dimana sekarang ini berkembang pesat itu. Dari yang tadinya kita laptop gede, komputernya gede, sekarang jadi sekecil laptop ya. Saya dari awal itu memang suka mempelajari jaringan, jadi udah suka main-main komputer, ngoprek-ngoprek PC, bongkar-bongkar PC, terus jajal buat nyeting-nyeting access point gitu. Sebenarnya saya mau masuk komputer jaringan, cuman karena nilai saya kurang, jadi saya kelempar ke elektronika. Saya mengikuti keluarga, pertama ayah saya juga sudah itu, kakak saya itu, dan saya emang dari awal sudah ada niatan ingin mengikuti ayah saya yang pekerjaannya bersangkutan dengan bangunan. Saya bakalan kerja. Setelah itu saya membiayai hidup saya kuliah ya, untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya akan membuka perusahaan
yang udah saya pelajari di sekolah, seperti ada pelajaran kewirausahaan, lalu saya gabungin dengan dunia teknologi seperti pembuatan program atau pembuatan game dan lain-lain. Di tempat PKL saya alhamdulillah ada perekrutan. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa direkrut di situ. Jadi mau kerja dulu setahun, habis itu baru kuliah. Saya ingin fokus dulu kerja sekitar setahun, istirahat. Nah, setelah itu saya insya Allah akan melanjutkan dengan kuliah sambil bekerja. Baik, alasannya memang sesuai minat mereka ya, kenapa mereka memilih SMK. Betul. Jadi tidak ada alasan kenapa SMA lebih tinggi dari SMK ya. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap hak para pejalan kaki. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dan kita sudah masuk dalam segmen bincang. Pastinya seperti yang telah kita janjikan tadi, Dika, kepada pemirsa di rumah, kita akan berbicara mengenai fungsi trotoar yang sebenarnya harusnya menjadi hak pejalan kaki, namun seringkali justru menjadi dalam tanda kutip jalan raya tambahan, Dika. Betul, dan saya sendiri sebagai salah satu pejalan kaki yang memang sering menggunakan trotoar sangat-sangat terganggu saat misalkan harus ada kendaraan yang melewati trotoar. Karena itu memang haknya para pejalan kaki, selain mengganggu dan juga membahayakan ya kan? Betul, seringkali kita melihat ada berita bahwa motor seringkali masuk melalui jalur itu. Bahkan di jalan-jalan tertentu, saya juga seringkali melihat ada angkot, ada mobil-mobil kecil yang juga istilahnya mulai masuk-masuk ke trotoar karena alasannya macet biasanya, Dika. Nah, ini bukan cuma mereka melintasi trotoar, bahkan dengan percaya dirinya mereka memarkirkan kendaraan di sana. Ini kan benar-benar mengambil hak para pejalan kaki. Dan bahkan itu dimanfaatkan oleh tukang parkir untuk mendapatkan biaya tambahan. Ini fenomena yang harus dibahas. Karena itu hari ini kita menghadirkan seorang pejuang hak para pejalan kaki, dan kita akan berbincang dengan beliau. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tergelitik dengan pertanyaan sang putri yang berusia 6 tahun mengenai motor yang parkir dan lalu lalang di trotoar, serta keprihatinannya terhadap hak pejalan kaki yang diambil oleh pengendara motor, membuat Antoni Lajar berinisiatif mendirikan koalisi pejalan kaki bersama dengan beberapa teman pengguna KRL. Koalisi Pejalan Kaki adalah komunitas yang peduli akan hak dan keselamatan para pejalan kaki di jalan raya. Mereka melakukan aksi mengusir kendaraan yang parkir di trotoar setiap Jumat sore. Dalam menjalankan aksi di jalanan ibu kota Jakarta, Koalisi Pejalan Kaki kerap mendapat banyak kendala dan perlawanan dari para pengendara nakal. Seperti dimaki orang, ditabrak kendaraan yang masih nekat melewati trotoar, hingga berdebat dengan pedagang kaki lima dan pemilik kendaraan yang parkir di trotoar. Komunitas yang dibentuk tahun 2011 ini dipandang berani melakukan perubahan dan perlawanan dalam memperjuangkan trotoar bagi para pejalan kaki. Baik, demikianlah tentunya liputan yang pastinya juga mungkin memberikan sedikit informasi awal kepada para pemirsa di rumah pasti ya. Dan seperti yang telah Dika katakan, pemirsa telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia ada Bang Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Apa kabar, Bang? Ya, baik. Selamat pagi. Gimana hari ini jalan kaki trotoar? Jalan kaki plus menggunakan angkutan umum. Oke. Itu memang. Jadi sehat juga di jalan kaki gitu ya, pagi-pagi, kemudian juga angkutan umum. Dan berkontribusi untuk mengurai kemacetan Jakarta ya. Bang Alfred, saya penasaran, ini Koalisi Pejalan Kaki. Mungkin ini mewakili suara hati pemirsa di rumah. Latar belakangnya seperti apa, Bang Alfred? Latar belakangnya adalah dari seorang anak kecil di tahun 2011 menanyakan kepada, ini kami ada 7 orang pendiri Koalisi Pejalan Kaki. Anaknya yang pertama menanyakan, Pak, apakah motor itu dibolehkan berkendara di atas trotoar? Kalau orang tua menjawab itu boleh, kan itu tidak mengedukasi. Orang tua harus menjawab, ya itu salah, jangan ditiru. Nah, dari situlah kami bertuju Kopi Darat gitu ya, melakukan sebuah komunikasi bahwa kami itu rata-rata adalah komuter. Komuter itu pengguna angkutan umum gitu ya, dan merasa diri kami itu terancam setiap hari, yang dimana dengan menggunakan angkutan umum feedernya adalah berjalan kaki. Nah, dari sisi itu kami melihat bahwa ini harus butuh sebuah gerakan yang cukup manis gitu ya, yang memang bisa mengedukasi, bisa mengajak masyarakat untuk lebih tertib berlalu lintas, yaitu maka muncullah di 2011 namanya Koalisi Pejalan Kaki. Aksi pertamanya itu di Kota Tua.
Oke, ini aksi muncullah pertama. dari 7 kepala ya. Sebenarnya tercetus dari Ya. pertanyaan seorang anak Ya, kecil yang betul. sangat-sangat lugu dan Betul. ini memang harus Betul. dijawab bukan dengan jawaban tapi Betul, dengan ya, tindakan. ya, Nah, ini betul. 7 orang. Ya. Lalu memang harus jadi budaya masyarakat kan ini. Bagaimana saat itu dari 7 orang ini mengajak orang lain lagi Ya. yang tadinya mungkin terpikir ini sepele. Ya. Karena ini sudah membudaya untuk lalu lintas Jakarta. Iya, dari 7 pendekar yang tidak mempunyai alat Pendekar ya. ya gitu ya, yang memang sampai saat ini koalisi pejalan kaki dari 7 orang bisa sampai koalisi tersebar di 10 kota kabupaten 10 kota? di Oke. Indonesia dengan dalih bahwa ini butuh perubahan ya, perubahan mindset masyarakat di jalan raya yang memang ini sangat-sangat dibutuhkan karena memang saat ini kondisinya kan edukasi terkait dengan tertib lalu lintas sangat minim ya. Bahkan kan cuman hanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang memang pada saat kita mau mengurus surat izin mengemudi saja. Selebihnya kan itu sudah tidak ada lagi edukasi terkait dengan tertib lalu lintas. Makanya koalisi pejalan kaki hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengingatkan kita, mengajak kita untuk lebih tertib berlalu lintas. Tapi bukan cuma hanya bagi pengendara, bagi pejalan kaki juga kita mengedukasi karena pejalan kaki juga banyak yang menyeberang tidak pada tempatnya. Itu juga perlu kita edukasi juga. Jadi tidak hanya pejalan kaki itu udah semuanya gitu ya. Jadi semuanya tidak tebang pilih gitu ya. Dan yang lebih pasti koalisi pejalan kaki sekarang lebih menyasar kepada anak-anak sejak dini. Jadi karena kalau sudah sejak dini kita edukasi, sampai dewasa nanti mungkin dia sudah terbiasa dengan edukasi tertib lalu lintas tadi. Baik, jadi ini sebuah saya katakanlah gerakan komunitas ya Bang Alfred ya pastinya. Tapi saya penasaran, kira-kira koalisi pejalan kaki ini aktivitasnya sehari-hari seperti apa dan aksi nyata ketika di jalan raya atau di trotoar lebih khususnya itu seperti apa Bang Alfred? Ya, kalau aktivitasnya koalisi pejalan kaki karena latar belakangnya kami kan berbeda-beda ya. Banyak sekali sekarang itu sudah didukung oleh 20.000 masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta lebih banyak lagi. Dan aksi-aksi yang dilakukan oleh koalisi pejalan kaki adalah kita sudah deklarasi bahwa kita akan melakukan aksi setiap hari Jumat di setiap minggu. Ya. Jadi hari Jumat itu mau 1 orang yang melakukan aksi, mau 10 orang, mau 50 orang, itu sama saja kita mengedukasi gitu. Jadi kita sifatnya partisipatif. Jadi tidak ada mobilisasi terus dikasih nasi bungkus, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan kita mengajak bawa payung sendiri, bawa tumbler sendiri, bawa air minum sendiri. Gitu ya. Kita tidak menyediakan apapun. Yang kita sediakan cuma satu, yaitu pamflet yang kita sediakan itu trotoar untuk pejalan kaki. Dan doa mungkin. Iya, dan doa. Terus trotoar bukan tempat parkir gitu ya. Di mana trotoar kami. Jadi bisa dibilang ini memang gerakan mandiri dan kesadaran masyarakat ya. Tapi ini kan pasti dari beragam profesi. Apalagi di hari Jumat itu masih hari kerja. Bagaimana membagi waktunya? Kami sudah bilang bahwa kami lebih mengutamakan pekerjaan teman-teman jangan sampai terganggu. Makanya aksi kami itu sore hari. Sore hari itu jam 3:30. Setelah hari kerja ya, setelah waktu kerja dan besoknya kan udah weekend. Jadi kita tidak mengganggu. Kalau memang ada yang terganggu, kita bilang jangan memaksakan. Makanya kita bilang bahwa 1 orang yang melakukan aksi dengan 50 orang itu bobotnya sama. Jadi yang penting edukasi. Yang penting edukasi dan apa yang diorasikan memang benar-benar bukan cuma hak pejalan kaki tapi kewajibannya juga harus diperhatikan ya. Ya, dan lebih banyak aksinya itu kan kami membawa poster diam. Jadi hanya orang membaca dan edukasinya kan itu dan katanya itu tidak banyak. Trotoar untuk pejalan kaki udah itu Jadi saja. ini aksi yang sangat-sangat santun dan jauh dari anarkistis ya. Sangat jauh. Baik, kita masih akan bicara lebih lanjut lagi tentang apa yang diperjuangkan untuk para pejalan kaki dan pasti banyak pengalaman yang menarik. Tapi kita bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita akan langsung saja melanjutkan diskusi dan juga perbincangan kita dengan Bang Alfred Sitorus selaku Ketua Koalisi dari Pejalan Kaki. Bang Alfred, satu hal yang saya juga ingin berdiskusi dengan Bang Alfred adalah pernah nggak sih kalau sedang di jalanan, di trotoar, dalam tanda kutip melakukan aksinya seperti itu ya, mendapatkan perlawanan dari pengendara motor. Ada nggak kejadian-kejadian yang menarik yang mungkin bisa di-share Bang Alfred? Iya, tantangan bagi kami Koalisi Pejalan Kaki, challenging-nya pada saat melakukan aksi ya. Aksinya Koalisi Pejalan Kaki beragam-ragam ya. Ada yang aksinya itu
tiduran di trotoar, ada yang menghalangi para pengendara, ada juga yang aksinya kami itu berdiskusi dengan pedagang kaki lima. Baik. Jadi macam-macam. Tapi untuk tantangannya itu ya banyak sekali, dari mulai kaki kami ditabrak dan diteriaki orang gila, kurang kerjaan gitu ya. Padahal kami pekerja semua gitu. Jadi terus ada juga juru parkir yang mengancam sampai pakai pisau. Itu ya kami menghadapi itu dengan senyuman. Jadi kami tidak akan melawan, kami hanya tetap berpegang teguh, kami bawa poster. Jadi kalau melawan pun kan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah bagaimana cara kita mengedukasi lebih banyak orang lagi. Gitu. Oke, ini tadi kan kalau misalnya dengan senyuman sebenarnya kadang-kadang masalah juga nggak bisa selesai. Betul. Harus ada bagaimana mengedukasi mereka dengan kondisi mereka juga mungkin sedikit emosi karena ini kebiasaan kami kok. Kenapa jadi, apalagi tadi dianggap orang gila ataupun kurang kerjaan. Dalam keadaan emosional seperti ini, bagaimana mengedukasi orang dan apa yang siasatnya seperti apa? Kita tetap berkomunikasi ya, komunikasi dengan aktif tapi tidak terbawa emosi. Kalau dua-duanya emosi juga kan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita tetap mengajak komunikasi ya. Kalau kita pun sudah tidak bisa mentoleransi bahwa ujung-ujungnya nanti akan sampai adu fisik, ya kita lebih mengalah. Lebih baik mengalah ya? Lebih baik mengalah. Setidaknya sudah menyampaikan ya. Yang pasti kan gerakan ini kan bukan gerakan untuk adu fisik ya. Jadi gerakan yang cukup smooth dan memang itu lebih mengedukasi. Dan karena juga kan apa yang kami lakukan itu dasarnya adalah penegakan hukum. Dasarnya adalah undang-undang ya. Bahwa Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 kan sudah mengamanatkan di pasal 106 ya. Setiap pengemudi mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Nah, dan di undang-undangnya juga disebut dengan jelas bahwa di situ ada hak dan kewajiban pejalan kaki. Itu jelas sekali di situ, dan haknya di mana saja, di trotoar, di zebra cross, di JPO gitu ya, dan memang itu harus difasilitasi secara maksimal di sebuah kota. Nah, ini yang sampai saat ini gerakan menuntut hak pejalan kaki itu yang sebenarnya lebih diutamakan oleh koalisi pejalan kaki. Oke, jadi memang mengedukasi dengan smooth, dengan santun, dan memang ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu berdebat panjang apalagi emosi ya. Tapi kita mau tahu sih sebenarnya apa kata masyarakat tentang pejalan kaki dalam tayangan berikut ini. Ya, kalau menurut saya sih ini sangat penting ya untuk trotoar pejalan kaki, karena seperti yang kita lihat di sini saja daerah Palmerah, trotoar itu udah rusak rata-rata. Udah gitu biasanya kan kalau macet seperti ini pengendara motor biasa menyerobot pejalan kaki. Jadi menurut saya ini sangat penting karena bisa membahayakan keselamatan jiwa pejalan kaki. Kalau menurut saya sih kesadaran masing-masing ya. Kan untuk motor udah ada jalannya sendiri, untuk pejalan kaki juga udah ada jalannya sendiri. Jadi maksudnya dari masyarakat itu sendiri kesadarannya. Terus kalau dari pemerintah juga itu untuk fasilitas jalannya juga diperbaiki. Kalau menurut saya itu positif sekali ya. Jadi bisa mewakili kita-kita yang sering jalan kaki nih pulang kerja atau berangkat kerja. Jadi kalau bisa sih didengerin sama pemerintah juga untuk lebih memperhatikan lagi pejalan kaki gitu. Bagus sih, positif buat melindungi pejalan kaki juga dari motor-motor yang lewat trotoar juga nggak bagus sebenarnya, bikin rusak juga trotoar yang buat pejalan kaki. Ya berarti pemerintah juga harus tegas karena difungsikan untuk fungsi aslinya kan. Jadi kalau misalkan untuk parkir pejalan kaki harus menggunakan trotoar dan sebagainya. Untuk solusinya sih mungkin bisa belajar dari negara tetangga yang nggak usah jauh-jauh, mungkin Singapura atau Malaysia. Mereka udah perhatiin banget gitu untuk para pejalan kakinya. Jadi kita yang kalau misalkan jaraknya nggak terlalu jauh itu nggak males gitu jalan kaki, jadi seneng jalan kaki gitu. Baik, sebenarnya memang keberadaan pejalan kaki itu ada dan banyak bagian dari masyarakat, tapi memang dianggap sepele karena ini memang harus diperjuangkan. Dan tadi kita lihat di
video dan tayangan yang sudah kita lihat banyak sekali alasan beragam ya. Ada yang memang bilang bahwa memang jalanannya agak sempit, ada juga ya kondisinya seperti itu dan Belum lagi kalau dipakai untuk lapak berjualan itu tambah lagi. makin sempit dan makin macet dan makin sesat. Dan ini Bang pasti Alfred, akan jadi bagian cerita dari Bang Alfred ya. tentunya saya juga ingin bertanya bagaimana tentunya saya penasaran interaksi dari koalisi pejalan kaki ini dengan warga yang tadi kita lihat di tayangan langsung ya. Karena kan mungkin setiap kepala punya setiap pemikiran, punya alasan yang beragam nih, variatif mengenai fenomena yang terjadi. Bagaimana Bang Alfred? Interaksinya koalisi pejalan kaki dengan masyarakat itu cukup unik ya. Karena kita bawa poster yang memang tulisannya cukup unik gitu ya. Contohnya. Contohnya itu trotoar untuk pejalan kaki, masyarakat langsung lihat trotoarnya ada nggak di bawah. Yaudah deh saya pegangin deh, tolong difotoin dong pakai kamera saya gitu. Nah itu dijadikan oleh masyarakat sebagai mengekspresikan dirinya bahwa memang mereka butuh yang namanya sidewalk. Sidewalk itu adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Nah, dengan adanya komunikasi interaksi dengan masyarakat, saya kira juga ini menimbulkan bahwa masyarakat sudah tergerak untuk menyampaikan aspirasinya kepada stakeholder siapapun itu yang mempunyai wewenang supaya fasilitas bagi pejalan kaki ini lebih diprioritaskan untuk di sebuah kota. Oke, nah ini kalau tadi bicara bahwa ini kan gerakan sebenarnya swadaya masyarakat, kesadaran masyarakat, tapi kan ada aparat yang memang berwenang untuk mengatur ini. Nah, kalau selama melakukan aksi, bagaimana polisi bertindak, misalnya aparat ya seperti polisi lah, bagaimana bisa mengatur lalu lintas plus pejalan kaki? Iya, seharusnya gerakan koalisi pejalan kaki ini seharusnya tidak perlu muncul kalau penegakan hukum itu sudah tegas ditegakkan di jalanan gitu ya. Nggak perlu kan koalisi pejalan kaki itu muncul gitu ya kalau sudah memang penegakan hukum itu sudah tegas gitu ya, tidak memandang siapapun itu gitu ya, yang melanggar ya ditindak saja gitu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, yang kita lihat adalah ini bukan masalah pembiaran tapi lebih kepada kemauan dari si pemerintah untuk melakukan law enforcement by regulasinya itu secara tegas. Ini yang memang sampai saat ini kita melihat bahwa kita coba mengingatkan juga pemerintah bahwa tolong dong regulasinya itu diimplementasi secara tegas gitu loh. Dan kita juga tidak menuntut lebih banyak juga ke pemerintah gitu ya. Toh juga suatu saat kan itu akan berjalan seperti yang sudah yang sudah diatur di dalam regulasi baik itu undang-undang ataupun peraturan daerah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika masyarakat sudah berbenturan, ini kan sekarang ini banyak trending topik nih, pejalan kaki menjadi petarung di trotoar gitu ya, seperti kemarin itu ada perempuan, terus ada anak-anak di Semarang gitu ya. Nah seharusnya kan konflik-konflik ini kan seharusnya tidak boleh terjadi kalau penegak hukumnya sudah tegas, gitu ya. Nah disinilah kita coba mengingatkan, bergandengan tangan biarpun jauh-jauhan gitu ya dengan penegak hukum, kami mengingatkan masyarakat yang lain, mengedukasi yang lain, Bapak yang melakukan penegakan hukumnya, bukan koalisi. Gitu. Jadi ini bisa dibilang aksi kalian juga sebagai teguran ya? Teguran. Kita bahas nanti setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan tentunya di segmen yang ketiga di dalam perbincangan kita ini kita akan membahas mengenai bagaimana koordinasi ataupun interaksi koalisi pejalan kaki dengan kepolisian begitu ya. Takutnya malah jadi ada benturan karena setiap aksi memang sebenarnya harus ada izin kan. Tapi kadang-kadang niat baik ini harus berbenturan dengan tadi lagi birokrasi. Baik Bang Alfred, sebenarnya saya penasaran kalau tadi kita sudah berbicara atau berdiskusi mengenai bagaimana hubungan lah istilahnya antara koalisi pejalan kaki dengan masyarakat. Sekarang kita juga pengen tahu nih Bang Alfred bagaimana sebenarnya hubungan ataupun interaksi atau semacam koordinasi lah antara koalisi pejalan kaki dengan pihak aparat keamanan yang sebenarnya memiliki tugas ya Dika ya untuk mengawal nih jalan raya dan juga trotoar. Bagaimana? Hubungannya dengan pihak penegak hukum yaitu entah itu kepolisian, dinas perhubungan dan yang lain-lain, secara kelembagaan kita tidak ada koordinasi apapun ya. Karena kami kan gerakan ini mengalir apa adanya gitu ya. Kalau pemerintah kan melakukan tugasnya karena dia punya amanah dari undang-undang gitu ya. Kalau kami hanya melihat bahwa undang-undangnya harus seperti ini, ya karena yang mengemban amanah ini kurang maksimal, ya kita coba membantu untuk mengingatkan masyarakat dan mengedukasi masyarakat. Lagi-lagi kita juga
coba berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga kalau di DKI Jakarta untuk mengingatkan bahwa banyak titik-titik trotoar yang memang sampai saat ini tidak berwujud trotoarnya. Kita coba kasih posting fotonya, kasih nama jalannya, bahkan GPS yang kami kasih, supaya itu dilakukan tindakan yang lebih lanjut, yaitu mungkin dia akan dilakukan revitalisasi atau penataan bagi trotoar itu sendiri. Nah, untuk terkait dengan penegak hukum, ya kami berkomunikasi dengan pihak kepolisian itu sebatas mencari data. Mencari data sebenarnya angka kematian di jalan raya itu, di trotoar itu pejalan kaki, kalau di Jakarta kan 6 hari. Ya, per 6 hari ya? Per 6 hari itu 1 orang pejalan kaki meninggal di Jakarta. Oh ya? Iya. Dan di Indonesia lebih mencengangkan lagi, 18 pejalan kaki meninggal setiap hari di Indonesia. Per hari 18 ya. orang? Jadi sekitar 9 ribuan setiap tahun. Dan ini bukan lagi masalah sepele, memang harus diperjuangkan. Iya, jadi nyawa sia-sia meregang di jalanan gitu ya. Kita tidak boleh diam saja seperti itu, tapi ya lagi-lagi ini adalah hulunya masyarakat itu bagaimana kita coba mengedukasi tertib lalu lintas lebih dini. Makanya di awal tadi saya bilang dari semenjak dini anak-anak sudah harus dibekali tertib lalu lintas. Jadi mereka secara kognitif dan juga sikapnya juga bisa memang tertib dan santun di lalu lintas. Nah, tadi ada yang menarik bahwa ternyata banyak trotoar yang tidak berwujud. Karena bicara tentang kenyamanan, ya pastinya harus ada fasilitas yang nyaman juga, bukan hanya bergesekan dengan orang lain. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan dan apakah memang sudah ada respon dari pemerintah terkait? Iya, kami menyambut baik ya, karena kita mau mencoba Jakarta ini dan kota-kota lain di Indonesia menjadi kota yang walkability city, kota yang ramah bagi manusianya. Nah, walkability city itu adalah tujuannya untuk membuat kota itu lebih ramah. Nah, untuk khusus di kota Jakarta, untuk tahun ini kita menyambut baik bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membangun sekitar 48-an ruas jalan, ruas jalan yang akan dibangun trotoarnya. Itu plus 2 di Sudirman Tamrin dan kawasan kota itu akan ditata. Nah, itu jadi sekitar ada 50-an lah ya. Jadi ini penataan ini harus sesuai dengan desain yang sudah ada, desain yang memang lebih nyaman bagi pejalan kaki, tapi bagi pejalan kaki nyaman juga harus nyaman bagi penyandang disabilitas. Karena trotoar itu juga bukan cuma hanya kita yang seperti ini yang mengakses trotoar, teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang pakai kursi roda, yang tunanetra juga harus dibuatkan trotoar itu senyaman mungkin. Dan pada saat pembangunannya nanti kita menyarankan di 48 trotoar yang akan ditata ini, jangan lagi ada patok-patok pembatas tadi, penghalang tadi di ujung. Karena apa? Teman-teman penyandang disabilitas nggak bisa masuk ke trotoarnya. Gitu. Jadi kami menyambut baik ini, tapi ada tapinya, karena ini sangat rawan, karena ini anggarannya sangat besar sekali, hampir 300 miliar ya, yang digelontorkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan aroma-aromanya kan pastilah nanti akan ke korupsi larinya gitu ya. Kita mau mengawasi ini, memplototin ini, supaya desain yang sudah ada itu sama dengan implementasinya nanti pada saat dibangun. Jadi kami minta masyarakat untuk juga berperan aktif melihat, mengontrol pembangunan ini. Ya kan sekarang sudah ada clue Smart City, laporkan saja kalau ada kejanggalan. Dan itu Pemprov DKI Jakarta sudah terbuka. Jadi harus dipastikan memang dana yang disiapkan benar-benar terrealisasi dan untuk kenyamanan para pejalan. Jangan dikurangi kualitasnya. Jangan dikurangi, itu memang yang jadi kebiasaan. Dan kita berharap memang akan terrealisasi dengan baik dan juga para pejalan kaki tidak hanya dapat haknya tapi juga kewajibannya. Ya, baik, terima kasih dan sukses terus. Salam untuk teman-teman yang 20.000 orang dan semoga semakin bertambah ya. Baik, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah adalah melalui pemilahan serta pengolahan berbagai jenis sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Iya, untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah, masyarakat Tangerang membentuk sebuah paguyuban yang dinamakan Paguyuban Masyarakat Kenanga. Seperti apa? Berikut liputannya. Paguyuban Masyarakat Kenanga atau PMK merupakan sebuah organisasi nirlaba bentukan masyarakat Tangerang yang didirikan sebagai sarana edukasi warga untuk menanggulangi permasalahan sampah.
Anggota PMK bergandeng tangan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan sama-sama mengolah sampah rumah tangga untuk mengurangi debit sampah di TPA. Kita bisa melakukan pemilahan sampah yang mana anorganik, mana yang organik gitu kan. Nah, mana yang B3, minimal ada 3 unsur itulah yang memang harus kita benahi pertama. B3-nya seperti apa ditanganinya, terus organiknya seperti apa, anorganiknya seperti apa. Itu yang harus disikapin, harus ditangani. Dan kalau seandainya kita tidak tangani seluruhnya, ini menjadi masalah. Jadi treatmentnya adalah kita coba, ayo kalau memang mereka belum biasa memilah sampah dari rumah silakan. Yang penting tidak buang sampah sembarangan dulu. Nah, ini kan perubahan mindset nih. Dari mereka biasanya buang sampah sembarangan di lahan-lahan kosong, ya kita nggak bisa melarang mereka begitu saja kan. Kita nggak punya aturan, yang punya aturan adalah pemerintah. Makanya kita sama-sama dengan pemerintah kota, gitu, ayo. Karena di Undang-Undang 18 tahun 2008 itu jelas gitu kan, bahwa pelaku usaha, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten dan masyarakat bersama-sama melakukan pengolahan sampah. Tidak hanya itu, PMK pun berhasil menciptakan sebuah inovasi mesin peleleh plastik sebagai upaya untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di Tangerang. Sampah-sampah berbahan plastik hasil limbah rumah tangga dicacah dan dilelehkan di mesin peleleh pirolisis. Kemudian, plastik bekuan hasil lelehan diolah kembali menjadi barang bernilai guna. Karena keadaan, akhirnya saya dan teman-teman itu berpikir, bagaimana sih caranya mengurai ini sampah biar tidak buang ke TPA gitu. Kalau kompos lagi, kita ini debit sampah yang masuk ke kita, setelah kita akumulasi, kita kumpulkan, kita desentralisasikan di sini. Sampah mayoritas adalah sampah plastik. Betul. Nah, inovasi apa nih yang kita bisa lakukan untuk untuk mengurai sampah plastik untuk yang kita tidak buang ke TPA? Akhirnya saya dan teman-teman gitu kan berpikir kita membuat mesin peleleh pirolisis. Upaya-upaya masyarakat Tangerang dalam menanggulangi permasalahan sampah seperti upaya anggota PMK ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang pun berjanji kedepannya akan mengalokasikan sarana dan prasarana pengolahan sampah bagi setiap komunitas peduli sampah. Tim Liputan, DAI TV. Berawal dari keprihatinan akan kurangnya perhatian pada musik klasik, pianis berbakat Indonesia Ananda Sukarlan bersama Mesti Aryo Tejo bergabung untuk membuat perubahan bagi musik klasik di Indonesia. Ya, di bawah Yayasan Musik Sastra Indonesia atau YMSI yang digagas oleh Pia Alisyabana, mereka tentunya memberikan pelatihan secara cuma-cuma atau gratis untuk anak-anak berbakat namun kurang mampu secara ekonomi. Ananda Sukarlan, pianis yang lama menetap di Spanyol ini membuat perubahan bagi musik klasik di Indonesia. Musisi klasik kelahiran Jakarta 10 Juni 1968 yang namanya cukup terkenal di Eropa ini mendirikan Yayasan Musik Sastra Indonesia sebagai aksi untuk mengembangkan musik klasik di Indonesia dengan memberikan pendidikan gratis musik klasik. Proses regenerasi ini dibalut dalam sebuah program, di mana anak-anak berbakat di usia sekolah dasar diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan musik klasik secara cuma-cuma dari para musisi dan guru berlatar pendidikan musik. Pelatihan ini dibentuk layaknya kurikulum sekolah musik yang berjangka waktu 6 bulan. Setiap kenaikan level pelatihan, anak-anak ini akan diuji untuk mendapatkan bibit yang terbaik. Anak-anak yang memiliki bakat namun kurang mampu secara ekonomi dapat ikut pelatihan ini. Bagi Ananda, setiap orang berhak untuk meraih mimpinya, baik itu dari kalangan mampu ataupun tidak. Lepas dari dia itu anaknya siapa, apakah orang tuanya itu mampu apa enggak, dan hal-hal seperti itu. Statusnya seperti apa gitu. Status orang tua kita atau kekayaan atau kemiskinan orang tua kita tuh harusnya nggak ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi terhadap kita nantinya. Salah satu anak binaan YMSI yang memiliki prestasi baik adalah Agus Prasetyo. Sebelum bergabung dengan YMSI, ia belum pernah memegang dan memainkan biola sama sekali. Keadaan ekonomi yang sederhana tak membuat dirinya rendah diri.
Pada awalnya dari Yayasan Musik Sastra Indonesia datang ke sekolah-sekolah yang di dekat-dekat sinilah. Nah, kebetulan sekolah saya masuk diseleksi gitu. Nah, saya lulus seleksi. Nah, dari setiap sekolah itu dulu diambil 3 orang. Alhamdulillah saya lulus bersama 2 orang teman saya. Yang saya ingin tunjukkan bahwa saya mampu membahagiakan kedua orang tua saya melalui biola, terutama biola. Yang saya pengen tunjukkan ini, saya pengen tunjukkan bahwa saya bisa membuktikan bahwa saya anak terbaik yang pernah orang tua saya besarkan. Siapapun berhak untuk menikmati musik klasik dan siapapun boleh memainkannya. Karena musik adalah bahasa universal yang bisa menyatukan manusia tanpa ada pembeda. Tim Liputan, DAI TV. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk membuat keroncong bisa diterima oleh lapisan penikmat musik tanah air. Musisi Medan, Sumatera Utara berupaya untuk mempopulerkan kembali musik keroncong kepada semua lapisan generasi muda. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh musisi keroncong di tanah Medan antara lain mengkolaborasikan musik keroncong dengan musik rock, jazz, dan juga pop. Musik keroncong mengambil peranan penting dalam perjalanan sejarah seni musik di Indonesia. Di Batavia pada abad ke-17, musik keroncong serupa dengan musik Portugis fado yang dimainkan oleh para budak dan opsir Portugis. Keroncong sempat populer di berbagai daerah di Nusantara, termasuk di Sumatera Utara. Namun pada era 1990-an, ketenaran musik keroncong kian menurun. Grup musik keroncong Deli Rama mencoba untuk menghidupkan kembali geliat musik keroncong di tanah Deli. Grup musik keroncong yang dibentuk pada tahun 2010 ini telah tampil dalam berbagai pertunjukan. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan Rhythm of Love dari komunitas seniman musik Jakarta atas dedikasinya sebagai insan budaya dalam dunia seni. Musik keroncong itu adalah kalau saya mengatakan suatu musik ilustrasi bangsa Indonesia dari mulai perjalanan bangsa Indonesia dari penjajahan, dari perjuangan kemerdekaan sampai akhirnya merdeka dan sampai mengisi kemerdekaan itu dapat tertuang dengan lirik-lirik lagu yang diwakili keroncong. Selain Deli Rama, grup musik keroncong lain yang menggabungkan berbagai aliran musik di kota Medan adalah Kenduri Kopi. Dibentuk pada tahun 2013, grup musik Kenduri Kopi giat mengenalkan keroncong kepada generasi muda. Mereka juga tampil membawakan keroncong dalam berbagai kolaborasi aliran musik lain, seperti rock, jazz, dan pop. Musik keroncong itu menarik. Yang kedua, memang musik keroncong itu unik. Artinya selain sederhana, tapi dari tampilan kesederhanaan itu ada sesuatu yang membuat kita mengkonsumsinya. Dari musikalitas sangat menarik, bisa membuat orang terbuai-buai, terlena gitu, ya kan? Menurut Irwan Harahap, etnomusikolog yang aktif mengamati perkembangan musik di Sumatera Utara, penggabungan musik keroncong dengan berbagai genre musik bisa menambah hasanah musik Indonesia, sekaligus memasyarakatkan musik keroncong ke masyarakat. Misalnya bentuk musik pop Amerika yang hari ini ya, yang berasal dari orang-orang Black American ya, itu mulai dari blues. Yes. Tapi blues bisa macam-macam, ada jazz, ada ragtime, ada segala macam. Nah, mestinya keroncong juga seperti itu. Jadi spiritnya keroncong, dia bisa tumbuh genre musik yang baru, yang lain-lain itu, tapi tetap mengacu pada keroncong. Nah, ini yang mestinya harus kita lakukan, kita kerjakan. Lewat Piagam Pelestarian Pusaka tahun 2003, musik keroncong ditetapkan sebagai pusaka budaya yang harus dilestarikan agar tak lekang oleh waktu. Lewat pendengar setianya, musik keroncong bertahan meski ruang eksistensinya semakin sempit. Tim Liputan, DAI TV.
Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Raya Trisuci Waisak ke-2560, Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Jakarta bekerja sama dengan PT Taman Impian Jaya Ancol menyelenggarakan Festival Waisak untuk Indonesia yang akan digelar selama 1 bulan sejak tanggal 28 April hingga 29 Mei 2016. Ya, festival yang melibatkan lebih dari 10.000 masyarakat ini dimeriahkan oleh ratusan stan serta berbagai pagelaran seni dan pameran artefak. Dalam rangka memperingati Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2560, Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Jakarta bekerjasama dengan PT Taman Impian Jaya Ancol menggelar Festival Waisak untuk Indonesia di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara. Festival yang digelar selama 1 bulan penuh sejak 28 April hingga 29 Mei 2016 ini merupakan wujud semangat umat Buddha untuk mengenalkan ajaran Buddha kepada seluruh masyarakat luas melalui pendekatan seni. Festival yang melibatkan lebih dari 10.000 masyarakat ini menampilkan berbagai pagelaran seni, mulai dari seni musik, seni tari, hingga seni rupa Buddhis dan budaya daerah. Festival Waisak untuk Indonesia ini dibuka pada Selasa 3 Mei 2016 lalu oleh Dirjen Bimas Buddha, Dr. Andes Dasikin, didampingi oleh PLT Wali Kota Jakarta Utara, Wahyu Haryadi, dan perwakilan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, serta Hindu. Pentas seni suara, ya, aneka ragam tarian juga dari Aceh sampai Papua, terus ada kompetisi untuk anak-anak muda, lalu kegiatan yang berhubungan dengan seni rupa. Nah, jadi dengan adanya barang-barang atau artefak yang sangat bernilai tinggi, benda historis, lalu adanya rekonstruksi yang memberikan kesempatan kepada para umat Buddha untuk seperti berziarah gitu. Ya memang ini hal yang sangat bagus sekali ya. Memang baru kali pertama diadakan Festival Buddha ini. Ya artinya bagaimana mengenalkan budayaan-budayaan, terutama dari budayaan dari ajaran Buddha, sehingga warga masyarakat yang tadinya hanya kalau setiap tahun Waisak hanya spiritualnya saja, nah ini bentuk-bentuk kebudayaannya juga ada di. Ya pemirsa, berikut perakiran cuaca dari beberapa kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Dan juga jangan lupa follow Twitter kami di @daid_tv dan juga @haloindodaid_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Aris Gunawan mewakili seluruh kru yang petugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.